sambil ngaji ini sakone ini tanah apa sambil rokok bukan bakon kok bisa ulah rokok aja Pak. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nastaudi'uka jami'a ma hafidhnahu wa ma nahfazuhu min al-'ulum wal ma'arif hatta taruddahu 'alaina fi waqti ihtiyaji ilayh. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharain amin. Para tantaretan cakanca sesangatin kula mulyaki. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali zikir bersama serta ngaji kitab Sulamut Taufik ini. Semoga keistiqomahan kita ta'allum, belajar demi meraih kesempurnaan peribadatan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, kemampuan, kesehatan zahiran batinan untuk terus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu ada perintah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kita lanjutkan kajian kitab Sulamut Taufik sambil santai, enggak apa-apa ya. Sambil rokok aja ya pula. Kita melanjutkan bab pembahasan tentang murtad. Murtad itu ada 3 macam. Yang pertama murtad secara i'tiqad, secara keyakinan. Yang kedua murtad secara af'al, perbuatan. Dan yang ketiga murtad secara aqwal, yaitu ucapan. Kita melanjutkan pembahasan murtad yang pertama, yaitu secara i'tiqad. Au harrama halalan, atau orang yang mengharamkan sesuatu yang halal. Kadzalika, demikian itu, kalbai wan nikahi, seperti jual beli wan nikahi dan pernikahan. Jual beli itu ketika dihalalkan oleh Allah dan pernikahan ketika dihalalkan oleh Allah lalu ada orang mengharamkan, maka orang tersebut masuk ke dalam murtad i'tiqadiyah, namanya murtad keyakinan. Au nafa, atau menafikan wujubah kepada sesuatu yang telah wajib, mujma'in alaihi, yang telah disepakati atas kewajiban itu. Seperti apa contohnya? Kas-shalawatil khamsi, seperti salat yang 5 waktu. Au sajdatin minha, atau sujud di dalam salat. Wa zakati, dan menafikan zakat. Wasaumi, atau menafikan puasa. Wal haji, atau menafikan haji. Wal wudu'i, atau menafikan wudu. Jika ada orang yang menafikan sesuatu yang telah wajib atau yang telah disepakati kewajibannya, seperti sholat 5 waktu, sholat itu tidak perlu sholat. Ketika mengatakan seperti itu sudah masuk ke dalam kategori murtad i'tiqad, keyakinan. Sudah tidak meyakini terhadap perintah sholat. Itu murtad i'tiqad namanya. Atau menafikan salah satu dari rukun sholat seperti sujud di dalam sholat.
cukup sholat berdiri saja tak perlu sujud umpamanya, maka itu sudah murtad secara i'tiqad. Atau menafikan zakat yang biasa dilakukan setiap tahun sekali di akhir bulan Ramadan. Berbeda dengan umpamanya menafikan zakat tijarah, zakat perniagaan. Itu tidak apa-apa karena ulama masih ikhtilaf di dalam hal itu. Atau menafikan puasa, tak usah puasa lah, tak usah nyambung ke pangeran umpamanya ya. Ini sudah masuk dalam kategori murtad. Wal haji atau menafikan haji, wal wudu atau menafikan wudu, umpamanya sholat tak usah wudu sudah, karena padahal wudu itu menjadi syarat sahnya sholat. Atau aujabah, mewajibkan ma kepada sesuatu lam yajib, yang tidak wajib, mewajibkan kepada sesuatu yang tidak wajib, ijma'an secara ijma'. Kadzalika, demikian hal itu. Seperti contohnya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu, berpuasa sunat umpamanya dihukumi wajib puasa, umpamanya yaumul bait nikah. Yaumul bait nikah dilakukan puasa sunat itu tanggal 13 sampai tanggal 15. Jadi setiap bulan ada kesunahan sebenarnya dari Rasulullah untuk puasa. Setiap bulan Komariah, Ayyamul Bait namanya. Jadi dari tanggal 13 sampai tanggal 15, 13, 14, 15 puasa. Sebenarnya syariat nikah diikuti, kalau betul-betul diikuti itu sempurna. Bahkan setiap penganut agama Islam itu kalau betul-betul mengikuti agama Islam dan menjalankan agama Islamnya pasti sehat. Pasti sehat. Pada negara bahas ada berbeng Rasulullah tak kasukan berbeng. Mun cek tak wate punya berbeng nih. Walaupun berbeng nih kan memang kikebayana Allah mau tak edar kan eman. Tapi kan bahasa itu kan cek kita lebih. Itu pun juga napa iki? Wanti-wanti sareng Kanjeng Nabi, bahkan Allah mewanti-wanti kulu washrabu wala tusrifu, makan minumlah kalian tapi jangan sampai berlebihan. Ketika manusia mengikuti atau menjalankan syariat Islam itu secara sempurna, insya Allah bukan cuma ibadah diterima, tapi sehat badan itu akan ada. Atau seperti yaumul bait itu diwajibkan padahal tidak wajib, maka masuk kepada murtad i'tiqad. Padahal itu sunnah tapi kok wajib. Makanya hati-hati. Au nafa masyru'iyata mujma'in alaihi, atau meniadakan masyru'iyatin sesuatu yang telah disyariatkan, mujma'in alaihi yang telah disepakati disyariatkan perbuatan itu. Seperti apa? Karawatibi, seperti sholat sunat rawatib. Apa sholat sunat rawatib itu? Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang mengikuti kepada sholat fardu. Itu sholat sunat rawatib. Seperti ketika menafikan sholat sunat rawatib, tidak ada sholat sunat rawatib. Jika sudah ada keyakinan seperti itu, maka berhati-hatilah. Sholat sunat rawatib itu qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, atau ba'diyah isya. Qobliyah isya. Mun qobliyah maghrib nikah ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan memang sunnah ada, tapi ada yang mengatakan tidak ada. Qobliyah maghrib tidak ada. Seperti qobliyah Jumat itu tidak ada. Qobliyah Jumat tidak ada. Yang ada cuma tahiyatul masjid, kata sebagian ulama berpendapat demikian. Au azama 'alal kufri, atau berazam 'alal kufri, atas kekafiran, fil mustaqbali, di masa yang akan datang. Contohnya dina engkau kapera budiare engkau kapera ya. Azam aniat maksudnya. Au 'ala fi'li syai'in, atau atas melakukan sesuatu mimma dzukira, sebagaimana hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Au taraddada fihi, atau berulang-ulang bolak-balik fihi, di dalam kekafiran itu. La waswasatin, bukan karena sesuatu keraguan atau bukan karena waswas. Au taraddada, atau bolak-balik fihi, di dalam kekafiran itu. Dan mainan agama nih. Bodoh masuk sama ken Islam, lakuna kafir, masuk boleh.
Islam, lakuna kafir, asyahadat boleh, murtad boleh. Itu taraddad namanya. Taraddada fihi. Maka seperti itu ada batasannya. Jika ada orang bermain-main di dalam agama, maka batasannya cuma 3 kali. Bisa libelian kenapa? Biasanya ini yang sering terjadi kepada para artis. Artis ini kan macam-macam, ceknya mana seniman. Kadang aktingnya itu mengikuti sutradara. Kadang hari ini kamu sekarang berprofesi sebagai orang Hindu ya. Kadang nggak nih kan? Tengah nih kan? Kadang masuk ke dalam murtad i'tiqadiyah. Karena atau ada orang yang memang di luar Islam berprofesi di dalam apa ya, aktingnya itu sebagai orang Islam. Ternyata kan kita banyak yang terkecoh itu. Asur badan kadang muntila main film, ternyata agama aslinya ya di luar Islam. Sebaliknya akhirnya kita pun kadang ingin ikut seperti itu. Kan cuma permainan. Ya justru itu, agama bukan main-main. Agama adalah keseriusan. Jadi bahasanya Allah di dalam surat An-Nisa itu, innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, tsumma kafaru, kemudian setelah itu kafir dia. Tsumma amanu, kemudian masuk Islam lagi, beriman lagi. Tsumma kafaru, kemudian kafir lagi, mempermainkan agama lagi. Tsummasdadu kufra, kemudian terus bertambah kekafirannya itu. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka orang yang seperti itu dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Wala liyahdahum sabila, dan tidak akan mendapatkan petunjuk meraih hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama itu bukan permainan. Bahkan Allah juga mengantisipasi, mewanti-wanti kepada hamba-hambanya agar meninggalkan orang yang suka bermain-main di dalam agama. Seperti di dalam Al-Quran juga dijelaskan, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا. Wadhari, dan tinggalkanlah olehmu alladzina ittakhadhu dinahum, orang-orang yang menjadikan agama mereka lahwan wa la'iba, sebagai bualan dan permainan. Saya nggak jamak semak kau orang ngajar ya, Samangken kita sudah banyak yang sering terjadi. Bahkan untuk bahan lawakan, agama itu dijadikan bahan lawakan sekarang. Jadi aja gajah sahadat pot malopot nggak nih. Jadi saya nggak ante. Memang nampaknya tikone keyakinan berpengaruh. Hati-hati. Mun orang nggak nikah sampai, apalagi ada niat keinginan, engkau tina satu malam kapera, umpamana murtad keluar dari agama Islam. Nikah sudah murtad, sudah seperti itu. Selanjutnya, au angkara suhbata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu, atau seseorang angkara yang mengingkari suhbata sayyidina Abi Bakrin, tentang persahabatannya Sayyidina Abu Bakar dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengingkari, tak percaya cek Sayyidina Abu Bakar mereka sahabatnya kanjeng Nabi. Orang yang mengingkari seperti itu, yang maka sudah murtad i'tiqadiyah namanya seperti itu. Apalagi ya kelompok-kelompok Syiah umpamanya lah. Kelompok Syiah mereka saya tak kasukan, tak poron ka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman anda. Kun beranda na setong ka Sayyidina Ali berang. Mun orang Syiah ni kan anda nah ka Sayyidina Ali, ka Sayyidina Abu Bakar atau sahabat. Bahkan Siti Aisyah rajina Kanjeng Nabi ni ka ika buci bareng orang Syiah. Bahkan pada setong di meneka careta orang Syiah ni kan ngumpu pate. Pate nani ka beri nyama Abu Bakar. Timun ko ni ka ngosok pate kene kay kantore. Saya beri nyama Abu Bakar karena saking bencinya kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi untuk membedakan kelompok yang tawassut antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok ekstremis radikal, bareng kelompok Syiah nih kan. Ya gampang. Mun orang Syiah nih kan pasti identik cintanya kepada Sayyidina Ali nih. Mun disebut lagi Sayyidina Abu Bakar nih kan panas kupingnya. Mun orang-orang Salafi, orang Wahabi nih kan, mun disebut keluarga Kanjeng Nabi tak pati senang. Pasti ya. Mun Ahlus Sunnah nih kan, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat nih. Pada NU nih kan.
ka Sayyidina Ali ki seneng, ka keluarga Rasulullah seneng, ya sebut ki asma'na sahabat Kanjeng Nabi mulai Sayyidina Abu Bakar nika langsung kompak taradduan kan luar biasa. Lah sampai nika pada mengandung unsur-unsur politik. Enten yang benih politik ini kan. Sampai agama nika orang Syiah nika mengatasnamakan cinta Ahlul Bait, cinta keluarga Kanjeng Nabi. Padahal mereka membenci kepada sahabat-sahabat Kanjeng Nabi ini ciri nama. Dan orang Syiah nika banyak numpang nang tubuh NU, jujur wae nika. Banyak saya numpang nang tubuh NU. Nah, karena apa? Ada kesamaan. Kesamaannya apa? Pada lebur atabarruk ka ulama. Pada lebur nyari barokah ka ulama. Keng tak bagus nih kata anda ka sahabat Kanjeng Nabi. Mun orang Salafi Wahabi nih lebur ngampung ke orang Muhammadiyah biasanya. Semua nih padahal organik terbesar di Indonesia nih kan, di Nusantara ada dua, ada NU, ada Muhammadiyah, dan semua ada penumpang gelapnya. Jadi bangga narosaka antara Muhammadiyah bedu gara-gara penumpang gelap. Jadi mun masalah antara silsilah keilmuan, mereka dua-duanya antara Ki Ahmad Dahlan sareng Ki Hasyim Asy'ari itu sama. Bahkan jalur nasabnya pun sama. Sama-sama jalur keturunan Sunan Giri ini. Mereka mau nyator nasab. Jadi antara Ki Ahmad Dahlan sareng Ki Hasyim Asy'ari ini kan. Mun pujuk nasetong pada dari jalur Sunan Giri. Pas ngaji na wadah, dapat ka Mekah nega pada ka Syekh Khotib Asambasi atau Minangkabawi. Jadi jelas sana tawada kok. Jadi di min ki zaman Ki Ahmad Dahlan nih pada tarawih lagi pada 20 rakaat tambah witir 3 rakaat. Ki Hasyim Asy'ari NU sampai samangken kita nih kan mun tarawih 20 rakaat ditambahi 3 rakaat witir, jadi 3 rakaat. Makin banyak perubahan. Saking orang NU nika cerdas, anapa mak bada bacaan nida dalam salat tarawih. Coba pun. Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kan tarutuan kan. Anapa mak bodoh nikah? Padahal nikah sobung atar dari Kanjeng Nabi. Bahkan dari ulama pun tidak ada. Ulama-ulama salaf tidak ada yang seperti ini. Kenapa? Karena nikah pada salah satu cara dari ulama-ulama kita dulu. Ulama-ulama Nusantara. Untuk melihat siapakah penyusup-penyusup yang ada di tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya NU. Jadi itu mun pada Syiah nikah dalam itu. Ketika pas nyebut Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini kapan tanda? Nyinglah pasti. Jadi itu adalah metode melek temu. Yang mana yang betul-betul murni NU nih? Mun samangken karena apa? Kok orang Syiah nih kate-ngate. Atakiyah nih kacek penterongku, napa? Berkamuflase, bertopeng nih. Jadi gula pas muntilangan nikah nggak kayaknya Peter Pan juga, buka dulu topengmu ya, kira-kira. Jadi orang NU nih kamu masuk ke orang Syiah nih kamu masuk ke NU nih kamu cak NU, masuk ke Muhammadiyah ngaku Muhammadiyah, pokoknya ngaku ke Persis nih, masuk ke Persis ngaku Persis, masuk ke dalam kelompok apapun itulah kelompok yang dia aku. Jadi tengah napa lagi? NU lagi digoyang, Muhammadiyah lagi digoyang nih di akhir zaman. Apa boleh mulai dari masa kepemimpinan Kiai Mas Mansur ya pun sejarahnya. Jadi perubahan di tubuh Muhammadiyah itu sendiri sebenarnya sama. Dan juga ketika pun ada perubahan sholat tarawih itu bukan masalah. Atarawih belum rokaat ngereng, atarawih 20 rokaat ngereng, atarawih 2 rokaat ngereng. Karena mun eko cabit angki pada bid'ah kakepi. Eko cabit nah, male ngakeli nih kan, sedu bolong kibit sepak belum rokaat yang kibit karena apa? Karena Kanjeng Nabi ini walaupun sholat tarawih di menika 4 atau belum rokaat nika kun berak sekitar 2 malam atau 3 malam Kanjeng Nabi, dan itu pun tidak berjemaah. Sama kan Muhammadiyah kan dulu Rasulullah itu sholat tarawih 8 rokaat. Mun pacet ngiring lampana Kanjeng Nabi di menika tak berjamaah. Mun pas norok sama kenika ada kreasi 8 rakaat berjamaah, Kanjeng Nabi tak ngajar ini dari kamakan pada bid'ah. Cuma mun orang NU nikah dasarnya ada 2 bid'ah, itu ada bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Bid'ah secoba pada bid'ah sebagus nika. Mun kelompok-kelompok Salafi Wahabi nika tak mau kepada definisi bid'ah. Tidak mau membagi bid'ah. Bid'ah ini cukup setong, bid'ah dolalah, sesat kagak bid'ah ini. Jadi repot. Karena nikah sudah menjadi kegiatan aku di Jakarta.
Neng Jakarta, neng Bekasi, kula kerjasama sang MUI, ki kula ditempatkan di tengah-tengah Salafi Wahabi ngani kamu. Sudah biasa. Tapi bagian gula tak mencari perbedaannya, cek gula tak nyari musuh, dicari persamaannya. Sampai gula pernah diskusi, dialog, sampai konsultasi, banyak dialog, sampai konsultasi ke beliau, ke Kizaim ini, bagaimana untuk menyikapi perbedaan dari teman-teman Salafi. Ya lihat persamaannya saja, apa persamaannya? Kan kita ada persamaan, nah pasti di antara perbedaan pasti ada persamaan. Kecuali kalau sudah di bidang akidah sudah berbeda sama sekali, atau seperti mengingkari sahabat, persahabatan Sayyidina Abu Bakar sareng Kanjeng Nabi, ini kan sudah beda keyakinan sudah. Mun orang-orang Salafi neka, aku ndak ke sahabat Kanjeng Nabi. Ndak ke keluarganya, walaupun tak wate lebur nah. Bahkan mun Habib dengan Muhammadiyah tak jelok Habib boleh pun. Sobung Habib dengan Muhammadiyah. Saya bodoh Habib dengan NU. Saya bodoh Habib dengan paling oneng. Saya bodoh Habib dengan NU. Karena NU ni kena esen dengan dulu. Bodoh Kiai, bodoh Gus, bodoh Ajengan, bodoh Tengku, bodoh Tuan Guru, ya. Bodoh Sunan di budi pun tasa kan Sunan kan pure. Ki bodoh Habib, bodoh Iye, macam-macam pun. Mun NU ni kena macam-macam cara memberikan penghormatan kepada orang-orang yang dianggap mulia. Jadi sebenarnya kita masih bisa berdampingan walaupun banyak perbedaan dengan orang-orang Salafi Wahabi ini. Ki cukup cari persamaannya, karena ketika coba pada Pak Cirasidi ini, ketika sudah ke Mekah hiburu, perbedaannya sangat minim, sangat tipis. Apa? Padahal kasawon orang-orang Wahabi. Cuma bedanya sobung konot sobuna kan nggak keruh. Ini kan terkait madhab pun. Akon nota tak akon nota ngireng. Cuma menurut madhab Syafi'i kan pasti akon not. Menurut madhab Imam Hanafi sobung konot nggak keruh. Atau Imam Ahmad bin Hambal tak akon not. Okay. Mun Imam Syafi'i ini akon nota kan biasanya setelah ruku akon not. Mun Imam Malik nih kan sebelum ruku akon not. Pada waktu akon not, daging kenangan tak pada. Mun masalah hal-hal yang nikah furu namanya, bukan masalah yang prinsip. Masalah perbedaan apa boleh konot nikah hukumnya sunnah. Cuma sunnah dalam fikih madhab Syafi'i nikah menjadi sunnah abad. Sunnah yang menjadi bagian dari sholat itu sendiri. Sehingga kalau lupa dianjurkan disunnahkan sujud sahwi. Seandainya tak sujud sahwi, umpamanya sujud sahwi lagi lupa boleh saya lah sujud sahwi ki lupa ya. Engkau tak konot gila. Dekian sujud sahwi di budi kan kayak keruh. Ternyata ketika fil alamina innaka hamidum majid tahiyat akhir lupa pun langsung salam. Ketika apa menyengke? Langsung ketika walaupun selesai salam nikah tetap disunahkan sujud sahwi. Nikah secara perbedaan. Jadi tak usah kaboter. Oh ya mata kunut aliran apa? Nikah harus dipahami dulu. Ini bukan sesuatu yang prinsip, yang tidak ada hubungannya dengan akidah. Tapi mohon pun masuk ke angka suhbat Sayyidina Abu Bakrin, nikah perlu diwaspadai sudah. Karena membahayakan akidah kita. Sedangkan anjurannya yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi ini. Wajib bagi orang muslim untuk menjaga keislamannya. Au risalata wahidin minar rusuli al-mujma'i ala risalatihi. Atau mengingkari kepada kerasulan salah satu dari beberapa rasul yang disepakati atas kerasulannya itu. Ragu kepada contohnya kepada salah satu dari 25 rasul yang dimaktubkan di dalam Al-Quran. Ini kapan murtad secara etikon. Syu'ibra bani Nabi kewana saburan apa kan ada Nabi Syu'ib nih kan Nabi Syu'ib enten kan Ayub ya Ayub walaupun niatannya nih kak kerja kak kancanya mana Ayub, jadi jangan sampai hanya gara-gara ingin bercanda tapi sampai menafikan aperian kah akidah nih kak ya Ayub bani Ayub saya kembali Ayub ruwa padahal kan karena kerja nih kak kulina ate pada itu mulai. Karena takut ada khawatir sisipan masuk ke dalam saya sebutkan ini Ayub Nabi Hirwa. Jadi mon pon urusan bi para rasul ni kan pon anu pon tikel pon kadapaan mon nyaman apa ada pon cak bahan bulian. Bahkan napa boleh mun beda orang yang mana Muhammad ni aja jale.
Saworana bae. Ampun tah kok tepak kulina ate nika saya sebut Muhammad Kanjeng Nabi nika tengah tiongko. Karena nika seri sekona Muhammad nyamana tapi bener orangnya nika saya repot dulu. Pas ya depan aworem mangare. Eka catur aworem mah. Ki lebih baik bagaimana menyikapinya? Gitu pun. Muka-muka oleh barokana nyama Muhammad. Jadi kulindeng saya kurang saya. Tua ki Allah daripada Maharwa Muhammad tak tepat. Muhammad saya kembali nikah buat bernikah. Kita lebih baik pun membuat ketemu orang siapa mana Muhammad. Kula jujur wae ini kak pada kula main domino. Kadang kan nyaman main online. Ini kantor-kantoran kan telur apa. Tapi beda. Ternyata yang online ini kalawan main kula nyaman Muhammad kula tak bengal kentor. Jujur wae. Kubuh mak nyaman Muhammad tak bengal kentor kula. Karena kabater pada kulina ate nih. Bukan kadang mun amain kan nika. Tak gena main tak kok ada pas pada embel-embel beci kah yang nama Muhammad itu sendiri, padahal Muhammad nika adalah nama khusus yang Allah berikan kepada Rasulullah nika sebagai bentuk kemuliaan. Jadi mun pada orang ragu kepada salah satu rasul nika sudah murtad secara intikadiyah namanya. Apalagi Rasul itu sudah disepakati. Mun sampian ragu pas tak percaya ke Ahmad Musaddiq, wajib kan nika. Muhammad Musaddiq, saya ngaku Nabi pemain bulu tangkis, kita apa? Saya ngaku Nabi. Au jahada harfan atau mengingkari kepada satu huruf. Mujma'an yang disepakati alaihi atas huruf itu minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kan sudah murni kalamullah niki. Jadi pas bada umpamana ada timbul keraguan. Bukan cuma keraguan tapi Arya beni anuna. Napa boleh beni pakerra. Jadi mangka namun Al-Qur'an nika mun beda Al-Qur'an nika kan seleksinya berat. Percetakan Al-Qur'an nika kudu melibatkan beberapa penghafal Al-Qur'an yang untuk mentasheh tulisan Al-Qur'an itu sendiri agar tidak ada tambahan atau pengurangan dari huruf Al-Qur'an. Mun sama mana pun lengkap nika pun murni betul itu sudah. Lalu masih ada yang menafikan, tidak percaya atau mengingkari bahwa satu huruf dalam Al-Quran itu bagian dari Al-Quran, maka ini kan murtadnya i'tiqadiyah namanya. Auzada harfan fihi atau bahkan menambah satu huruf saja di dalam Al-Quran. Mujma'an ala nafihi yang telah disepakati atas ketidakadaan huruf itu. Ya. Mu'taqidan yang meyakini annahu bahwasanya huruf itu minhu dari bagian Al-Qur'an, maka itu sudah juga murtad i'tiqadiyah nih ngate. Tambah ingat ya, Bu. Al-Qur'an ya ikuti saja seperti itu. Padahal contoh mungkin ahli bahasa Arab sampai ahli bahasa Arab. Padahal wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Na'am nika pasti paham. Na'am pasti muncak orang Arab iya. Tapi mun beda bahasa Arab lain na'am nika aywah iya aywah. Kan enggak kan? Pas meyakini tak apa-apa qalu aywah Allah. Oh, nika sudah murtad itu. Merubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah nika. Jadi ikuti saja Al-Qur'an enggak kerubah pun bahasanya. Jadi memang tapi dari Al-Quran ini bacaan-bacaan kiru asapkahnya mana yang memang kadang bervariasi. Bodo wadduha, bodo wadduhi ini macam-macam. Itu tidak sampai merubah kepada makna. Au kadzdzaba rasulan atau mendustakan kepada rasul. Tak percaya Kanjeng Nabi umpamana ya carpak Muhammad carpak umpamana nih kan. Itu sudah kufur i'tiqadiyah murtad. Au naqassahu atau meremehkan kepada Rasul. Au saghara ismahu atau menghina kepada namanya Rasul. Kepada siapapun itu. Kepada Nabi Adam kah atau kepada Nabi Nuh kah atau kepada Nabi Ibrahim kah atau kepada Nabi Ayub kah. Pokoknya yang 25 Nabi dan Rasul itu. Napa boleh ya Kanjeng Nabi Muhammad? Kanjeng Nabi Muhammad itu apa nih? Atau sawwara ismahu, pokoknya meremehkan atau menghina kepada namanya. Maka boleh takut gitu.
Kan ego cak sengaan mun badannya mana Muhammad tekak melar cok wate cak kocain parana. Tak komek tak seneng kan mana Mas. Padahal kalakuan nah kan beninya mana kan. Jadi because ditahkirihi dengan tujuan tahkirihi menjelek-jelekkan nama Rasul tersebut. Au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau meyakini bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kufur i'tiqad sudah murtad nih kapun. Padahal orang-orang senorok musaddiq ora pun murtad. Oh taba bada agama jasun kan ya. Pasirah nabina Sukino. Nabi Sukino. Nabi Sukino. Jasun, Jawa Sunda. Badan nih kan. Nabi Sukino. Kan solawat dewe tak nyaman sagale. Cek nyaman tak jigra. Nyama tak ngending belekan wan. Maca solawat Allahumma sholli ala Sukino. Tak lebur kan. Tak lebur. Mun Allahumma sholli ala Muhammad umpamana. Pas dia jigra Allahumma sholli ala Sukino. Ya Nabi salam ala Sukino. Tak lebur sagale. Nika di antara beberapa murtad-murtad yang secara keyakinan. Jadi parlo tengah teh, mun agaja sampai bengibas makna kanjeng Nabi Muhammad. Mun lecalian cek sampai aprian ke asma-asmana Nabi dan Rasul, atau jangan sampai meragukan terhadap satu huruf pun dari Al-Quran, atau bahkan jangan menambah-nambah satu huruf pun dari Al-Quran, karena Al-Quran ini kan sudah sempurna seperti itu. Di bacaan kala mungqadimul la yumallu sama'uhu kasa tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Jadi Al-Quran ini kata nazzah, bersih, suci, an qaulin dari ucapan tambahan ucapan-ucapan, wa fi'lin dan perbuatan-perbuatan, wa niyatin dan tujuan-tujuan maksudnya. Jadi tak bisa bawa Al-Quran ini murni seperti itu. Tapi orang Syiah ini tetap mengatakan bahwa Al-Quran itu ada yang disembunyikan katanya. Orang Syiah akan nih kawan. Ada Al-Quran yang disembunyikan. Karena kenapa demikian orang Syiah itu? Al-Quran ini kan dibukukan di zamannya Sayyidina Abu Bakar, bukan di zaman Rasulullah. Al-Quran ini kan dibukukan di zamannya Sayyidina Abu Bakar. Jadi mushaf nih kan, mulai kerwa saya pun bodoh dan gula orang cenengan kerwa dibukukan seperti itu zamannya Sayyidina Abu Bakar atas usulan Sayyidina Umar. Karena waktu itu banyak para hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Bahkan yang paling parahnya memang waktu ada Rasulullah nih kawan, 10 kurang lebih nih kan 80 penghafal Al-Quran nih kan dibantai secara sadar tanpa bukan peperangan. Memang ada kaum-kaum Yahudi, orang-orang kafir nih kan, habis ke Kanjeng Nabi ngadep terongi bae minta kiriman kira-kira 80 penghafal Al-Quran efekta ke daerahnya masing-masing. Coba aja ngajari Al-Quran. Yo terus belum bolo orang nih kasarang Kanjeng Nabi. Depak itu ngajarin nih kayak bantai ke kepi. Nika asbabun nuzulnya konot. Nah, nika asbabun nuzulnya tuh konot nika. Bab. Sebelumnya sabung konot. Pas ternyata ketika 80 penghafal Al-Quran nika kayak bantai perang sarang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi setiap sholat nika alaknat ke orang semate para penghafal Quran nika. Di rakaat terakhir setelah ruku. Allahumma al'anhum, ya Allah laknat mereka. Jadi pastoran ayat boleh, karena Kanjeng Nabi terus alaknat nih kan. Doa saya tak fokus walaupun untuk orang dolim gitu. Nah, pastoran ayat nang juz 4 kan. Laisa 'alaika hudahum. Pokoknya laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri, jadi berni urusan abaan Muhammad. Nyiksa aga orang saya dolim, saya mati menghafal. Urusan abaan. Urusan abaan pun para minta aki hidayah daga orang-orang saya coba. Karena Kanjeng Nabi ini kayutus bukan napa sih? Bukan menjadi pelaknat, tapi membawa rahmat Kanjeng Nabi ini. Jadi mun masalah dosa bani urusan abaan boleh tina. Bada sing ngokoma dekian ka orang-orang. Jadi yobah redaksi nawasanan konota Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barikli fima atait wa qini syarra ma qadait nika. Asal usul pun nak ngingatkan nika pun. Keng yang koi sarang Imam Syafi'i dengan berdasarkan hadis Anas bin Malik
ya pun hadam Kanjeng Nabi nika riwayatnya bahwa Rasulullah nika terus menerus membaca kunut subuh hatta faraqud dunya sampai kasetana. Jadi pada pendapat boleh Kanjeng Nabi kun berak sesekali saja mau kunut. Bada saya ada boleh ulama nika saya ngakui pada Imam Hanafi tak kunut Kanjeng Nabi kita pernah kunut kun berak ketika turun bala saya sebut dengan kunut nazilah biasanya kan pada kan. Kingereng pun saya kama boy akun nota tak apa saya penting tak atau karan kayak pakun apa aja nggak kero. Mungkin berak masalah ki kunut nika orang kita kunut nika lero pas saya ngalir waki pas tak apa jeng lebih kalero si tak apa jeng nika. Saya biasa, nah orang saya banyak komplain nih, saya bojong sempurna nih kalau sangat. Masih bojong sempurna nih tepat waktu nih tak banyak komplain. Aku nota kingereng. Saya banyak komplain gua bojong sempurna kalau sangat. Kira tak saya tak wajah bojong sempurna. Nah, mungkin ini saya lebih pandai. Wajeng sobu pas telat ternyata kalau sangat sobu konota meletak wati lanceng kio beris Allahumma ghafir dzunubi cukup kan sami Allahu liman hamidah angkat sakone tanang Allahumma ghafir dzunubi langsung ka sujud tawate todus gareng-goreng mun takut Allahumma ini hari ya temu cek rebuna siang malolo. Jadi Kanjeng Nabi memang ennas sareng Allah nika bukan untuk menjadi pelaknat tapi penebar kasih sayang untuk seluruh alam. Nassa nika sebut lagi dalam surat Al-Anbiya juz 17 kasa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau ngutus baknara dadi kasih sayang beni dadi tukang pelaknat. Dadi yo bahasana redaksina doana Kanjeng Nabi Allahumma hdini fi man hadait. Dadi nika asbabul wurudnya sebab-sebab dadina kunut subuh. Mun saya tak kunut kita masalah. Berema cara namun pas kita nika sebagai orang NU bermakmum kepada orang yang tidak memakai kunut subuh, apakah kita harus kunut tibi sebagai makmum? Kimun saya kira nutut ka kondisina imam nika. Ka waktuna imam kan i'tidal nika sakejak sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Mun baca komplit mil as-samawati atau mil'us samawati wa mil'ul ardi nika kon bera urusan bahasa tak masalah yang tak merubah makna. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Mun saya kira Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi mun saya kira tak nutut nika maka batal salat. Jadi untuk menyikapi yang lebih aman, yang kinutut tak nutut ikuti saja imam. Mun imam mata kunut kita tak usah maksa kunut. Ikuti saja karena makmum kewajibannya adalah noro imam. Jadi lebih enak ketika salat. Kita lanjutkan wal qismu tsani nika saya yakin nika kun beran. Adapun murtad yang kedua al-af'al yaitu murtad secara perbuatan, kelakuan. Katibun apa seperti apa contohnya kasujudin li sonamin seperti melakukan sujud kepada berhala. Sujud ka berhala ka patung. Walaupun nek ajak saja. Walaupun ajak saja takut tepak ka beli umpamana kesabunya patung ajud sujud ka patung walaupun hanya sekedar bercanda. Ini kan murtad. Tengah tecek dan mainan longku konon. Nika. Au syamsin au qamarin atau bersujud kepada matahari atau bersujud kepada bulan. Sujud pada orang-orang kejawen kasakan. Biasanya orang kejawen ini sama dengan gula. Mun tilapun gula ke daerah Ponorogo, daerah Wonogiri ini sudah temor. Bojongan nika. Maka orang kejawen ini kata anda kocak Islam. Kun berak kejawen. King beda Islam kejawen nika beda. Kejawen dengan Islam kejawen nika beda. Karena gula pernah melakukan dialog diskusi juga yang cengga daerah Wonogiri ke daerah Ponorogo nika. Yang Islam kejawen seperti ini, yang murni kejawennya seperti ini. Mun Islam kejawen nika beda kun berak salatnya salat iling. Salat rasa. Salat kun berak nang nika. Beda mun se kejawen nika pasti tilo laku ngumber are nika pun ada dua temor. Berjamaah nika, pada berjamaah. Mun Islam kejawen nika landasannya adalah pemahaman yang menurut mereka adalah pemahaman Sunan Kalijogo. Kan Islam kejawen. Karena Sunan Kalijogo nika asli Jawa. Jadi pemahamannya juga memadukan antara pemahaman Islam Arab dengan Islam Jawa sehingga terus menerus kepada pengikutnya menjadi Islam
Islam kejawen. Perpaduan aqaid saiket antara aksara sidupolo bareng 30 juz Al-Qur'an. Jadi ayat Allah jaepon nika epatoron nang Arab bareng epatoron nang Ejaba. Se Arab nika 30 nang Ejaba nika 20. Mun se 30 nika ki Al-Qur'an 30 juz. Mun se 20 nika aksara ana caraka data sawala pada jayanya maga batangan. Se 20. Dadi panyetong milana akompol aqaid se saiket. Wajib ikan di Allah nika 20, muhal ikan di Allah nika 20, jais ikan di Allah nika setong. Sifat nika. Jadi amunye Pak Wolo setong. Wajib ikan di Kanjeng Nabi Muhammad nika 4, muhal ikan di Kanjeng Nabi Muhammad nika 4, pas jais ikan di Kanjeng Nabi Muhammad nika setong. Jadi sangat tambah Pak Polo setong amunye 50 nika pon. Jadi kan nika pon bodo cawo-cawo model ilmu. Jadi melana agama Islam di Nusantara menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Ini fakta. Karena Islamnya ini Islam toleran betul. Jadi tak saklek. Milana penjajah di ini bingung. Nyari saya mana syekh ini padanan apa tak temu. Padahal ulamanya Nusantara ini macam-macam. Bodoh si abatian, bodoh si ablangkonan. Ini padahal syekhnya Nusantara. Padahal masalah urusan ngaji kitab kuning pada bisa. Tak kau tua deng pada orang Arab. Milana bahasa Islam Nusantara benih tak muntut dari Islam Arab pun. Gayanya gaya Nusantara. Mon daerah Lombok Islam enggak garua pun. Mon Jabang kipada Sunan Kalijogo lambak belangkonan. Ketika Wali Songo yang lain itu memakai sorban dan gamis, Sunan Kalijogo ki abatik per ngabelangkon enggak garua. Mon Islam apa ada? Warisannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena ketika Sunan Kalijogo memadukan antara pemahaman Arab dengan pemahaman Nusantara, itu yang oleh pengikutnya disebut dengan Islam kejawen. Jadi ngocak Nabi Khidir nih kan bener Nabi Khidir. Saya mana coba nih kan ruci. Jadi ada dewa ruci. Jadi Sunan Kalijogo ketika ditempa oleh Nabi Khidir nih kan di dalam sejarahnya nih kak, catat sarang Sunan Kalijogo nih kak, bertemulah dengan dewa ruci. Pas bodoh ke nih kak, bulan lema berna nih kak, antara merah, biru, kuning, pokoknya kena tacin berna lema pon. Kurang bodoh esena kak, bodoh esena sampai ternyata tenggula menemukan keterangan itu di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya karya Imam Ghazali sama karyanya Syekh Amin Al-Qurdi Ar-Irbiri dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Allamil Ghuyub. Ternyata udah kenangan nanti kan. Benih kun para ulama Nusantara jangan gulami karena Sunan Kalijogo seperti itu orang coba sehingga menjelaskan bodoh tacin kuning, tacin pote, tacin merah, tacin etem, tacin biru, selele makur. Ternyata kitab-kitab orang Arab nih bodoh. Bon kenangan nanti kau boleh foto kakak bica epon, kau tak dapat kak kenika kau berasa kader maca. Jadi bodoh ya tasa sosok kanan dunyare nih kayaknya dua jari dunyare. Tasa sosok kaca dunyare bukan pasti nggak tengahan kenika, nggak tengahan kan juga. Kenika berna selema, epon mainan namun ngaji kenika tak mare kan. Kau tu syariat tak papan gelu, takut kau berak elingan malolo. Baik. Saya wajib nikah pada Pak nikah ilmu syariat yang berisi tentang tuntunan-tuntunan mata Pak. Mon ilmu saya pun rahasia nikah tak wajib pada Pak. Tekak yerep tak masalah. Jadi tak masuk ke dalam kebuna Allah innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang telah jelas wajib untuk disampaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan laknat Allah. Tapi mun ilmu-ilmu ngani kata-kata pada Pak pun tak oleh laknat Allah. Karena nikah tak bate penting ngukuna. Saya penting berema kulin nengah abak nikah tetap ngabdi ada ke Allah. Mun masalah kan nikah SNA ate pun. Kun berak ngaji berema ate nikah sesepa abun kun berak putan. Jadi Sunan Kalijogo nikah termasuk penggagas ilmu-ilmu sebab nyalit nikah. Tapi ki lakar mapan nongko. Jadi tak cin pernah lemak sampai sama ken yang kui.
Keng galero na orang samangken nika banyak buang kaparapatan. Tapak dang-dang. Ana apa tak teraki ka compo. Wale dengar santri kan. Gimana agak iki karena ama buang ka tapak dang-dang karena agak bisa coplak wera. Agak bisa takir kene. Mun agak bisa jebong kita kira kan. Pasti ya teraki kata tangga. Nah, bapak pas bodoh bangkang aja mah. Jangan seneng gula tidak tak kita kata cin bernalema pon itu gula. Jadi termasuk nasi kontong gasa. Jadi ketika pada akhirnya akan ada sebuah ungkapan setulur papat limo pancer. Taretan sepa empat kalema pancer. Pancer nih kan apa? Malai pada orang pancer nih ka bucil. Pancer nih ka bucil. Mila namun orang nih ka bada siada bu mun terotau mun mati atau sampurna jong patau ka jalan. Jadi masuk nak roh vitamin ke tubuh ni kamu lalui bucil. Siapa empat napaan? Tamu ni ketuban, dere, pas napa boleh setengah kenika. Udah tak perlu ngungkap kapi pun. Kenika, kena taretan nah karena taretan waktuan nika. Napa? Ketuban, letu ada. Jadi setiap orang mau lahir pasti kenika taretan sewaktuan keluarga ada. Kenika saya kocak taretan sebampa. Pas taretan sedang mudaan nika, sebungso undang muda nih, nika tamu nih, pasti rastarena, poeten nika keluar tamu nih cekak dalam kian. Nah panceran nika udah ganja. Milana bungka na kalimat tauhid nika la ilaha illallah nika mulai dari pancer tepak nih, pas deki, kira-kira nggak kurang kenika saya bulan sarung Sunan Kalijogo, gula pernah ngaji ke atoran Sunan Kalijogo daerah Jawa Tengah dimin. Jadi sampai ke Dewa Ruci, mak paham kan? Karena gue ngaji dimin ke rontoronan Sunan Kalijogo sampai di kata pas saya nyama, Dewa Ruci kan ini kemudian Nabi hadir, ya ceri pas cahaya yang 5 warna itu warna kuning. Kenika bodai kamaan yang ibadah, Milana sampai orang Madura juga kan orang Jawa juga dekat Madura nih kan. Karena Sumenep nikah silsilah keilmuannya dari Sayyid Ja'far Shadiq, Sunan Kudus. Karena saya ngibah Sayyid Ja'far Shadiq nikah muntak galero indi putranya mana Sayyid Soleh. Sayyid Soleh nikah andi putranya mana Sayyid Syekh Baidawi. Saya sebut Pangeran Ketandur. Nah, Pangeran Ketandur nikah saya ngibah dakwah ke daerah Sumenep Madura. Karena waktu itu Sumenep memang paceklik kekeringan. Jadi Pangeran Ketandur Syekh Baidawi ini ke Said Baidawi ini kan memang ahli di bidang pertanian, mungkin sama mungkin Kak Waris. Kan ahli di bidang pertanian. Jadi jangan meremehkan orang-orang yang ahli pertanian karena ulama ini rata-rata kena ilmu. Benih kun bisa dakwah nih ngajak sholat, tapi memperbaiki ekonomi umat nih adalah bagian dari dakwah. Karena ibadah itu akan sempurna ketika ekonomi biasanya mapan. Anapa orang mata awati apa aja? Karena alasan namanya. Jauh boleh tegalan kan. Nyari nafkah. Kaso. Capok nyari besi nyerah utang. Milana leras dahuna kanjeng Nabi. Kadal fakru ayakuna kufron. Hampir-hampir saja kefakiran itu menjadikan seseorang napa? Kufur. Jadi, sore. Mungkin kita nikah kompol sambil ngaji. Jadi benikun beratau cuan ngaji. Apapun bisa di-sharing, baik bisnis ataupun apapun. Yang penting bagaimana kebutuhan dunia itu juga tercukupi selain daripada kita mengejar fasilitas akhirat. Karena juga itu buah kisah Allah wa bataghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Sare kabungaan akhirat. Jadi king jak lupa nasib bawa nang dunya ini. Ini kapakona Allah. Jadi kita itu harus jadi orang yang moderat. Arya mau ngampuk pati alaku, belum tentu. Ngampuk pati alaku kenika pas kufur ya Allah. Lupa kayak badan, belum tentu. Kadang untuk memfasilitasi orang-orang yang jauh, jauh dari ibadah, pun kadang ya fasilitasi. Pada, oleh pada samangken nangane kaca sehingga napa cira sidi kurata agama ini kata kompol nang ganja, gini kan. Kejaran napa ada depak. King mun bisa makun hadir. Kita sekarang jarang namun. Mun kejaran dapat orang mun kira anu gula dengan compok ya. Jadi nak ngacipau compok bang saya bagus pun. Aku dapat api. Jadi kompol langan nih kan. Esak saya ini sarang malaikat nih kan. Bada malaikat sayahinnya mana. Ini kapon domba-domba gue lupa bahasan nih.
Allah neka andik malaikat sayahin yang tugasnya neka mungkin bahasana Jokowi neka belusukan. Malaikat yang tugasnya belusukan niku kapunyu poteh edi mabadu perkumpulan pengajian disare sarang malaikat neka munti lepas temu neka hafat humul malaika pas nyelok malaikat selain neka ayo badu pengajian di sana akumpul kia nah boleh pas sebut asmana kanjeng Nabi ampun neka kapuru senya data kencerenna neka ya turakin aga puru pada puru puan ngaturakin kencerenna perkumpulan daga Allah Subhanahu wa taala neka mun pun sebut asmana kanjeng Nabi jadi wa ghasyiyatuhumur rahmah wa ampun naik lapor lagi sareng malaikat neka pastoron rahmat Allah moga-moga kita saja ngoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita pun lanjutkan neka sakalimat lagi selain sujud kepada berhala atau matahari atau kepada bulan au makhlukin akhara yang menyebabkan seseorang itu murtad secara perbuatan yaitu bersujud kepada makhluk yang lain. Hasujud ka makhluk si lain. Ampian hasujud ka gula sujud kampian. Tapi mun kenika beda beberapa kategori tanda kutip. Seumpamana dalam peperangan. Nika tak jadi murtad illa li daruratin kecuali dalam kondisi darurat. Contohnya beda tawanan. Ampian bigulan nika tengah-tengah peperangan jadi tawanan musuh. Pas ketika ditawan oleh musuh, isoro nyempel ka patung. Suruh nyempel ke patung. Mun tak nyempel ke patung kepada anak. Nah ketika terpaksa menyembah kepada patung karena takut dibunuh, terancam nyawanya, maka itu tidak murtad. Terpaksa. Kecuali terpaksa. Mun tak terpaksa atau seseorang tak terpaksa. Tapi ketika sujud kepada seseorang, membungkuk kepada seseorang, mereka menyamakan kedudukan orang itu dengan Allah, maka itu murtad juga. Jadi sengaan, selebur-lebur takdim ka guru nika, cek pada posisi na guru bareng Allah, Pak Bija. Karena mon sujud nika, badai atas sasakone dari sujud nika, tak dapat sujud, inhina namanya, aruko, nunduk. Tapi berbeda ketika takbilul yadus soleh, berbeda dengan mencium tangan orang soleh sambil menunduk, selama tidak menyamakan keagungan orang tersebut dengan Allah, maka itu boleh-boleh saja tidak sampai murtad. Kira-kira kenika saya bisa disampaikan walaupun cerkalacer penyampaian mulai kilo ni kota Kurdom sampai ke Sunan Kalijogo karena gula lebur acara itu orangnya. Muka-muka ngiba manfaat dan menambah wawasan dan kehati-hatian kita agar tidak mudah goyah dalam keyakinan atau berhati-hati dalam perbuatan. Muka-muka terus jaga raksa sareng Allah Subhanahu wa taala keimanan terus di dalam jiwa kita sampai pada akhirnya kita kembali menghadap kepada Allah dengan membawa keimanan yang kuat. Ala hadhihi al-Fatihah.